membacakan protokol kajian insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita tunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang karena rahmat dan kemudahan yang Allah berikan, kita dapat dipertemukan kembali di dalam kajian online via Zoom meeting bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Ustadz dan keluarga juga tim sehat walafiat dalam lindungan Allah. Kami juga dari Gerobah Muslimah mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Ummahat di kajian hari ini. Salawat beriring salam, semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat ini tersambung kepada istri-istri dan keluarga beliau, serta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Jamaah dimanapun berada, kajian kita insya Allah berlangsung tiap pekan pertama dan ketiga di hari Rabu, pukul 10.30 WIB atau 11.30 WITA, atau pukul 7.30 GST Muscat sampai dengan pukul 12 WIB atau 13 WITA atau 9 GST Muscat. Kajian ad-dawa wa ad-dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Insya Allah pada hari Rabu 11 Muharram 1445 Hijriah atau 17 Juli 2024, kita masih melanjutkan di bab 4, Tauhid dan Syirik, di poin G, Syirik dalam Kehendak dan Niat. Insya Allah kajian ini direlay dari Barito, Kuala Kalimantan Selatan. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian ini berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Gerobah Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Gerobah Muscat, Facebook Gerobah Muslimah dan Gerobah Muscat, internet radio Gerobah Muscat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema pada hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti kita bacakan atau bisa ditanyakan langsung pada Ustadz. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di kajian Zoom meeting ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, Ana persilakan Ustadz untuk memulai kajian ini. Tafadhol maskuran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang waktu Indonesia, bertepatan dengan 11 Al-Muharram, bulan Allah yang suci, 1446 Hijriah untuk waktu Indonesia, yang juga bertepatan dengan 17 Juli 2024. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ibu-ibu, saudari-saudari jamaah pengajian Ghuraba Muslimah Muskat yang saya muliakan karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih bab yang berkaitan dengan kesyirikan, yaitu bab yang keempat, tauhid dan syirik. Pada pertemuan kali ini kita membahas huruf G, syirik dalam kehendak dan niat. Mudah-mudahan ini selesai pada pertemuan kali ini, yaitu membicarakan juga hakikat kesyirikan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala sebagai jawaban atas seorang yang bertanya tentang kecanduan maksiat, padahal dia sudah tahu itu adalah maksiat. Ya, padahal dia sudah tahu itu adalah maksiat. Semakin dia ingin bertaubat, semakin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimat, jamaah kajian Ghuraba Muslimah yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada poin huruf G, penulis menyebutkan tentang syirik dalam kehendak dan niat. Jadi penulis, mengapa beliau kemudian menyebutkan tentang syirik? Apa hubungannya, gitu ya? Apa hubungannya beliau menyebutkan tentang syirik dengan orang yang kecanduan maksiat? Jadi hubungannya adalah bahwa beliau melihat salah satu dosa yang seseorang terperosok di dalamnya adalah dosa syirik. Nah, ini harus diingatkan kaum muslimah atau kaum muslimin akan hal ini.
sehingga tidak terperosok ke dalam dosa syirik ini. Ya. Makanya beliau kemudian mengingatkan tentang dosa syirik ini. Baik, kita lanjut sekarang membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam huruf G. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, faslun asyirku fil iradati wan niyah. Asyirku fil iradat wan niyah. Pasal syirik di dalam iradah dan niat. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Iradah artinya di sini kehendak yang disebutkan oleh penulis. Ya, kehendak. Kehendak maksudnya niat, maksud saat seseorang beramal ibadah. Nah, itu terjadi kesyirikan di dalamnya. Dan kalau kita perhatikan, yang seperti ini adalah syirik asgar di dalam perkara kalbu. Jadi kalau kita bicara tentang syirik asgar, adalah syirik yang bisa menghantarkan kepada syirik besar. Atau syirik yang dinamai oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan syirik. Dan syirik asgar dibagi oleh para ulama menjadi 3. Syirik asgar di dalam ucapan lisan, seperti misalkan seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, atau seseorang mengatakan dengan kehendakmu dan dengan kehendak Allah dan kehendakmu, syirik asgar di dalam ucapan. Nah, yang kita bahas sekarang syirik asgar di dalam amalan qalbu. Salah satunya adalah syirik di dalam kehendak dan niat. Seperti riya. Seseorang beramal, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin diberi hadiah. Dia beramal karena Allah, tapi ada niatan lain dalam kehendaknya, ada maksud lain dalam amalnya. Maka ini syirik di dalam amalan qalbu, dan dia syirik asgar. Dan syirik asgar ini bisa naik menjadi syirik akbar apabila syirik asgar ini tidak ada niatan lain kecuali dunia. Tidak ada niatan lain kecuali dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dari amalnya dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepadanya amalan-amalan mereka, dan mereka tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Akan tetapi mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak ada ganjaran kecuali
api neraka. Illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'mal. Dan terhapus amal ibadahnya dan batal apa yang telah mereka laksanakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa amma syirku fil iradat wan niyat fadzalika al-bahru alladhi la sahila lah wa qalla man yanju minhu faman arada bi'amalihi ghaira wajhillah aw nawa syai'an ghaira at-taqarrubi ilaihi wa talaba al-jazaa'a minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Nah, Poin silakan. B, syirik dalam kehendak dan niat. Syirik dalam kehendak dan niat diumpamakan dengan lautan yang tak bertepi, sedikit sekali yang selamat darinya. Barang siapa yang dengan amalnya menghendaki selain wajah Allah atau meniatkan sesuatu selain mendekatkan diri kepadanya dan mencari ganjarannya, maka dia telah berbuat syirik dalam niat dan kehendak. Yang dimaksud keikhlasan adalah berbuat ikhlas kepada Allah dalam ucapan, perbuatan, kehendak, dan niat. Inilah al-haniyah yang merupakan milah atau agama Ibrahim yang Allah perintahkan kepada seluruh hambanya. Allah tidak akan Baik. Kecepatan, Bu. Baik. Syirik dalam kehendak dan niat diumpamakan dengan lautan yang tidak bertepi. Diumpamakan dengan lautan yang tidak bertepi. Maksudnya adalah karena dia amalan qalbu. Dia amalan qalbu. Susah untuk ditebak. Susah untuk ditahan. Kapan datangnya, dan seterusnya. Sedikit sekali yang selamat darinya. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar." Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, sedikit yang selamat darinya. Barang siapa yang dengan amalnya menghendaki selain wajah Allah atau meniatkan sesuatu selain dari mendekatkan diri kepadanya dan mencari ganjarannya, maka dia telah berbuat syirik dalam niat dan kehendak. Sekali lagi, saya katakan bahwa syirik asghar ini, ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, syirik yang berkaitan dengan niat ini adalah bisa dia berkaitan dengan syirik asghar, tetapi bisa juga berkaitan dengan syirik akbar. Ya, bisa juga berkaitan dengan syirik akbar. Bagaimana bisa berkaitan dengan syirik akbar? Apabila amalan qalbunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan qalbunya hanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirik akbar nantinya. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal ini, di antaranya yaitu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang menginfakkan hartanya
karena riya terhadap manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini Al-Baqarah 264 meskipun menyebutkan riya, tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan riya di dalam Al-Qur'an, dan kebanyakan yang Al-Qur'an adalah an-nifaq alladhi huwa a'zamul kufr wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Ya, kemunafikan yang dia adalah kekufuran yang paling besar dan pelakunya di dalam neraka yang paling dalam. Kenapa? Karena munafik dibarengi dengan tidak beriman kepada Allah. Ya, ini dia. Dan perbedaan antara riya yang merupakan kemunafikan akbar dengan riya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik asghar adalah hadis innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Jika pemotivasi atas amalnya adalah menginginkan Allah dan kehidupan akhirat, maka dia selamat dari riya dalam perbuatannya. Dan dia berarti sesuai dengan apa yang dituntun oleh syariat. Dan itu adalah amal saleh yang diterima. Apabila motivasinya adalah amal menginginkan selain Allah Azza wa Jal, amal yang diinginkan, diniatkan, dikehendaki selain Allah Azza wa Jal, maka ini adalah kemunafikan akbar. Kemunafikan akbar. Baik itu yang menginginkan jabatan, popularitas, atau menginginkan dunia. Atau siapa saja yang menginginkan hartanya terjaga, dan seterusnya. Nah, jika ia motivasinya dalam beramal adalah keinginan dunia Allah Azza wa Jalla dan juga kehidupan akhirat, akan tetapi masuk riya saat beramal, akhirnya amalnya dia perbagus, dia perindah. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syirik asghar. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai riya dalam amal, bukan dalam keyakinan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Abi Syaibah, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin ilai. Seseorang bangun berdiri salat dan dia memperbagus salatnya karena ia melihat dari ada penglihatan seseorang kepadanya. Nah, yang ketiga ini tidak mengeluarkan dari agama Islam, akan tetapi mengurangi pahala amalnya sesuai dengan kadar riya yang masuk padanya. Bahkan hapus amalnya karena saking banyaknya. Wal'iyadzubillah. Nah, itu adalah syirik di dalam kehendak dan niat. Jadi ada dia 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, beramal hanya untuk Allah dan untuk kehidupan akhirat. Maka yang seperti ini ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, riyanya amalnya, motivasinya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini munafik akbar dan terhapus pahala amal solehnya dan mengeluarkan dia dari Islam. Yang ketiga adalah dia beramal untuk Allah dan untuk kehidupan akhirat, tapi masuk ke riya.
ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dapat hadiah. Maka inilah yang disebut dengan syirik asghar, riya dalam amal. Dan ini tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi mengurangi pahala amal solehnya. Mengurangi pahala amal solehnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis kemudian mengatakan, dan ini riya yang dikatakan oleh penulis sebagai lautan yang tak bertepi, itulah riya dalam syirik asghar, riya dalam amal, ya. Lautan yang tidak bertepi. Diam-diam ingin dipuji, diam-diam ingin disanjung, diam-diam ingin dapat hadiah, diam-diam dan seterusnya. Wal ikhlas an yukhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyyatihi. Wa hadhihi hiya al-hanafiyyatu millatu Ibrahim radallahu biha ibadahu kullahum. Wa la yaqbalu Allah min ahadin ghairaha wa hiya haqiqatul Islam. Wa man yabtaghi ghaira al-Islam dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. Nah, baca dari kata yang dimaksud keikhlasan. Nah, silakan. Yang dimaksud keikhlasan adalah berbuat ikhlas kepada Allah dalam ucapan, perbuatan, kehendak, dan niat. Inilah Al-Haniyah yang merupakan milah Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah yang merupakan milah atau agama Ibrahim yang Allah perintahkan kepada seluruh hambanya. Allah tidak akan menerima dari seorang pun selain keikhlasan tersebut. Itulah hakikat Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Itulah milah Ibrahim. Yang barang siapa berpaling darinya, berarti dia termasuk orang yang paling bodoh. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faedah. Tadi surat Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Man yabtaghi ghairal islami dinan." Ya, siapa mencari selain Islam agama. Nah, dinan di sini adalah diartikan agama. Kalau kita buka arti agama itu kan keyakinan, ya. Agama. Nah, ajaran, ya, kepercayaan gitu ya, itu agama gitu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa kata din di dalam bahasa Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, din bisa berarti amalan, amal ibadah. Seperti dalam ayat ini, siapa yang mencari selain Islam sebagai amalan, nah, din di situ amalan, maka tidak akan diterima darinya. Artinya amalan yang tidak Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kata din bisa maksudnya adalah hisab. Din bisa maksudnya adalah hisab. Sebagaimana firman Allah, Maliki yaumiddin. Raja pada hari hisab. Nah, itu ya. Raja pada hari hisab. Din bisa bermaksud agama, keyakinan, kepercayaan, akidah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama, kepercayaan yang paling dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah adalah Islam. Nah, itu faedah ya. Kata din bisa berarti tiga. Yang pertama amal saleh, kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah hisab,
yaitu hitungan pada hari kiamat. Yang ketiga adalah keyakinan agama. Masya Allah nih bergabung dengan ibu-ibu hanya dari Damam. Ya, saya lihat Ummu Salsa bergabung dari Damam, Arab Saudi. Taib, ahlan wasahlan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu tadi syirik di dalam kehendak dan niat. Hati-hati ya. Syirik dalam kehendak dan niat itu ada dua. Ada yang besar syiriknya, ada yang kecil. Sepertinya yang diinginkan oleh penulis di dalam huruf G ini adalah syirik yang kecil. Karena beliau mengatakan lautan yang tak bertepi, susah ditebak. Karena dia amalan hati. Ya, lautan yang tak bertepi, susah ditebak karena dia adalah amalan hati. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut sekarang. Hakikatus syirik wa khasaisul ilahiyah. Huruf H, hakikat syirik. Dan kekhususan ketuhanan. Kekhususan peribadatan. Maksudnya, apa hakikat kesyirikan? Dan apa hubungannya dengan peribadatan yang diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza arafta hadhihi al-muqaddimata infataha lakal jawabu 'anis su'al al-madhkur. Fanaqul wa min Allah wahdahu nastamiddu as-shawab. Haqiqatu syirik huwa at-tashabbuh bil khaliqi wa tashbihu al-makhluqi bihi. هذا هو التشبه وهذا هو التشبيه في الحقيقة لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. Nah. Poin H, hakikat syirik. Apabila kamu telah memahami penjelasan di atas, niscaya jawaban atas soal sebelumnya akan terbuka untukmu. Dengan demikian, dapat kami simpulkan, sementara dari Allah sajalah kami meminta kebenaran, sebagai berikut. Hakikat syirik adalah menyerupakan diri dengan Sang Pencipta dan menyerupakan makhluk dengannya. Inilah hakikat tashbih atau paham musyabbibah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya yang sebenarnya. Musyabbihah. Paham Yang benar musyabbihah. Musyabbihah. Bukan musyabbibah. Musyabbihah. Nah, lanjut. Paham ini tidak menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang ditetapkan Allah bagi dirinya sendiri dan yang disifatkan Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang yang telah dibalikkan hati dan dibutakan pandangannya oleh Allah dengan memutarbalikkan perkara, sehingga dia menjadikan tauhid sebagai tasbih serta tasbih sebagai pengagungan dan ketaatan. Padahal orang musyrik telah menyerupakan makhluk dengan pencipta dalam khususan uluhiyah. Baik. Nah, ini bahasanya agak jelimet ya. Kita baca satu-satu. Apabila kamu telah memahami penjelasan di atas, niscaya jawaban atas soal sebelumnya akan terbuka untukmu. Maksudnya apa itu syirik gitu ya? Maka dia akan jelas baginya. Dengan demikian dapat kami simpulkan sementara dari Allah sajalah kami meminta kebenaran. Maksudnya sebelum menjawab, beliau ingin minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas jawaban beliau ini. Nah, gitu maksudnya. Sebagai berikut. Hakikat syirik adalah menyerupakan diri dengan Sang Pencipta. Maksudnya, kita menyerupakan diri dengan Sang Pencipta. Atau seorang manusia menyerupakan manusia lain dengan Sang Pencipta. Itu maksudnya adalah
kesyirikan. Ya, taswiyatu ghairillah billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan terbalik ya. Yang benar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Bukan menyamakan Allah dengan selain Allah, bukan. Ya, itu terbalik. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Makanya di sini disebutkan menyerupakan diri dengan Sang Pencipta, yaitu Allah. Menyerupakan diri makhluk dengan Sang Pencipta. Menyerupakan makhluk dengan Sang Pencipta. Ya, itulah hakikat kesyirikan. Berarti poinnya kesyirikan adalah taswiyah, tashbih, tamthil. Ya, catat itu baik-baik. Kata kunci dari kesyirikan adalah menyamakan, memisalkan, menyerupakan makhluk dengan Allah yang Maha Pencipta. Ya, itu kata kuncinya. Taswiyah menyamakan, tashbih menyerupakan, tamthil memisalkan. Memisalkan siapa? Dengan siapa? Memisalkan makhluk dengan Allah. Jangan terbalik, sekali lagi saya ulangi. Jangan terbalik. Memisalkan makhluk dengan Allah. Di dalam hal-hal yang khusus milik Allah. Di antaranya, hal yang paling khusus milik Allah adalah ibadah. Atau bahasa lainnya, uluhiyah. Ibadah khusus milik Allah. Uluhiyah khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tasbih, penyerupaan yang sebenarnya. Paham ini tidak menetapkan sifat-sifat kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya sendiri dan disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa menyerupakan makhluk dengan Allah itu adalah perbuatan tercela? Mengapa memisalkan makhluk dengan Allah perbuatan tercela? Mengapa menyamakan makhluk dengan Allah perbuatan tercela? Karena berarti secara tidak langsung orang yang melakukan kesyirikan tidak menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Yang namanya sempurna tidak ada yang bisa menyerupakannya. Nah itu dia. Garis bawahi baik-baik itu ya. Berbeda dengan orang yang telah dibalikkan hati serta dibutakan pandangannya oleh Allah. Dengan memutarbalikkan perkara sehingga dia menjadikan tauhid sebagai tasbih. Dan tasbih sebagai pengagungan ketetapan. Nah ada makhluk yang begini. Mereka mengatakan tauhid itu adalah menyamakan makhluk dengan Allah. Ya, kata mereka itu tauhid. Seperti keyakinan wahdatul wujud. Kata mereka, Allah dan semua alam semesta adalah Allah. Dan itulah tauhid, kata mereka. Nah, di situ letak bedanya, ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ letak bedanya. Menyamakan selain Allah dengan Allah disebut sebagai tauhid, kata mereka. Mentashbih, mentaswiyah, mentamsil, menyamakan, menyerupakan, memisalkan makhluk dengan Allah disebut tauhid, kata mereka. Itulah keyakinan wahdatul wujud, itu maksudnya. Dan sebaliknya, tasbih sebagai pengagungan dan ketaatan. Kata mereka, bentuk pengagungan kita kepada Allah yaitu semuanya yang kita lihat ini adalah Allah. Semuanya yang kita lihat ini adalah Allah. Menurut mereka itu adalah pengagungan. Padahal orang musyrik telah menyerupakan makhluk dengan pencipta dalam kekhususan uluhiyah. Uluhiyah adalah ibadah. Ibadah hak khusus milik Allah. Bahkan hak paling khusus yang dimiliki oleh Allah. Makanya kesyirikan mengapa dia termasuk daripada syirik kezaliman yang sangat besar? Karena kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
yaitu merampas hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian ahibbati fillah afanillah wa iyyakum, kita lanjut. Fa inna min khasaisil ilahiyyah at-tafarrud bimulki ad-durri wan-naf'i wal-'ata' wal-man'i. وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. نعم. Di antara kekhususan uluhiyah adalah mengesahkan Allah yang menguasai mudarat, manfaat, memberi dan menahan. Maka doa, rasa takut, harapan, dan tawakal hanya semata-mata ditujukan kepadanya. Siapa yang mengaitkan hal tersebut kepada makhluk berarti telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ia menjadikan sesuatu yang tidak memiliki mudarat, manfaat, kematian, kehidupan, dan kebangkitan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk selainnya, serupa dengan zat yang seluruh perkara adalah miliknya, berada pada kedua tangannya, serta kembali kepadanya, yang jika dia berkehendak maka terjadilah, dan jika tidak maka tidak terjadi. Tidak ada yang bisa menahan apa yang dia berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang dia tahan. Jika dia membuka pintu rahmatnya bagi hambanya, maka tidak ada yang mampu menahannya. Dan jika dia menahannya, maka tidak ada yang mampu melepaskannya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah buruknya kesyirikan. Menyamakan Allah yang maha kaya, maha perkasa, maha pencipta, maha pengatur, ya, menyamakan makhluk yang lemah, yang fakir, miskin, memerlukan sesuatu dengan Allah yang maha kaya, maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini buruknya kesyirikan. Nah, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan yang paling jelek adalah kesyirikan. Paling zalim, merampas hak Allah yang paling khusus dimiliki oleh Allah. Yaitu hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah, maksudnya adalah diibadahi. Itu hak khusus milik Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada makhluk yang tidak sama dengan Allah. Lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa menolong, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره ومن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله ولشدة قبح وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. Nah. Oleh sebab itu, seburuk-buruknya penyerupaan adalah menyerupakan orang yang benar-benar lemah dan miskin tersebut dengan zat yang benar-benar maha kuasa lagi maha kaya. Di antara kekhususan
Kehususan uluhiyah lainnya adalah kesempurnaan mutlak dari segala sisi, tanpa ada sedikit pun kekurangan pada salah satu sisinya. Hal ini memberikan keyakinan bahwa ibadah adalah semata-mata hanya untuknya. Pengagungan, pemuliaan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, mohon pertolongan, serta sebenar-benar menghinakan diri yang diiringi kecintaan, semua itu wajib hanya untuknya, baik secara akal, syariat, maupun fitrah. Semua itu pasti tertolak jika ditunjukkan untuk selainnya, baik secara akal, syariat, maupun fitrah. Barang siapa yang menjadikan sebagian darinya untuk selainnya, maka dia telah menyamakan selainnya dengan zat yang tidak memiliki tandingan. Ini ialah penyerupaan yang paling buruk dan paling batil, disebabkan keburukannya, sekaligus puncak kejoliman yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada para hambanya bahwa Dia tidaklah akan mengampuni perkara tersebut, meskipun Dia telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Di Nah, antara para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syirik itu kezaliman yang paling besar, maka Allah tidak mengampuninya. Ya. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuninya. Nah, ini kenapa dia paling besar? Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, yaitu dia merampas hak paling khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bahkan Allah berfirman, kataba ala nafsi rahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan atas dirinya kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya melihat sebuah video menarik, subhanallah. Ada orang ditanya begini, wahai ibu, apakah engkau siap bertemu dengan Allah? Maka sang ibu berkata, iya, saya siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa siap? Karena siapa yang ingin suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Kayak kita ini kan pelaku dosa, bagaimana bisa ingin bertemu dengan Allah? Maka sang ibu menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmatnya Allah bagi kepada dunia dan seisinya. 99 rahmat Allah sisakan untuk penduduknya nanti di surganya Allah Subhanahu. Allah. Begitu juga ada hadis menarik begini, Ibu. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa beristighfar dan berbaik sangka kepada Allah dan senantiasa minta rahmatnya, tidak mudah putus asa dengan dosa. Yaitu seorang A'rabi, seorang Badui, pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah amalan. Maka kata Rasulullah SAW, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kata, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kata. Lalu A'rabi ini, orang Badui ini mengatakan, ini milik Allah. Lalu milikku apa? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, milikmu adalah, ucapkanlah, Allahumma gfirli, warhamni, warzuqni, wa'afini. Ya Allah, berikan maghfirah untukku, rahmati aku, beri rezeki untukku, dan berikan afiat kepada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh seorang A'rabi, benarkah nanti di hari kiamat kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, "Iya, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yuhasibni, Allah yang akan menghitung dosa-dosaku." Kemudian, iya, Allah Subhanahu wa taala yang akan menghitung dosa-dosamu. Maka orang tersebut kemudian mengatakan, "Idzan najauna." Kalau begitu, kita akan selamat. Kita akan selamat. Kenapa? Karena Allah itu Rahim. Allah itu adalah pengasih, Ghafur, Maha pengampun. Allah itu Karim, Maha mulia. Maka jangan takut. Dengan dosa-dosa yang banyak, beristighfarlah. Tetapi khusus untuk syirik, jika orang tidak bertaubat darinya dan mati di atasnya, saking besarnya syirik tersebut, dosanya, maka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, فمن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما غاية الحب مع غاية الذل، وهذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. نعم. Silakan. Apa dulu Mama Putiras? Afwan, Ustaz. Di antara kekhususan uluhiyah lainnya adalah ubudiyah atau penghambaan yang tegak di atas dua pilar, yang tanpa keduanya niscaya tidak akan tegak, yaitu puncak kecintaan dan puncak kerendahan diri. Itulah kesempurnaan penghambaan. Adapun perbedaan kedudukan para makhluknya dalam hal ini tergantung pada perbedaan mereka dalam dua asas tadi. Barang siapa yang memberikan kecintaan, kerendahan, dan ketundukannya kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selainnya dengan Allah dalam haknya dan murni miliknya. Mustahil jika ada syariat yang datang membawa hal ini karena perkara tersebut dianggap jelek oleh setiap fitrah dan akal. Hanya saja syaitan telah mengubah. Bentar. Taib. Nah ini penting, termasuk dari kekhususan penghambaan diri kepada Allah ada 2 poin. Ya. Kesempurnaan rasa cinta, kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan rasa cinta dan kesempurnaan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti daripada uluhiyah, ya, yang harus kita pahami baik-baik. Arti daripada uluhiyah yang harus kita pahami baik-baik. Nah, yaitu ghayatul hub, ghayatul dhul.
Ghayatul hub, ghayatul dzul. Puncak cinta dan puncak perendahan diri. Itulah ibadah. Puncak cinta dan puncak perendahan diri. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepertinya waktu kita sedikit, tapi saya ingin menyelesaikan buku kita ini sampai nanti kita masuk kepada bab yang ke-5 ya. Mungkin silahkan dibaca langsung saja. Nah, silahkan Ibu. Ustaz. Ah, Nah, lanjutkan yang tadi. barang- hanya saja syaitan telah mengubah, merusak, dan menyimpangkan fitrah serta akal kebanyakan manusia. Meskipun demikian, orang-orang yang mendapat kebaikan dari Allah tetap berada pada fitrahnya yang pertama. Kemudian Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia dengan perkara-perkara yang sejalan dengan fitrah dan akal mereka. Maka bertambah cahaya di atas cahaya dengan hal tersebut. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 35. Apabila hal ini telah diketahui, maka termasuk khususan uluhiyah adalah sujud. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan makhluk dengannya. Di antara khususan uluhiyah lainnya adalah tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selainnya dengannya. Contoh lainnya adalah taubat. Barang siapa yang bertaubat kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selainnya dengannya. Termasuk bersumpah dengan namanya sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selainnya, maka dia telah menyamakan selainnya dengannya. Ini semua dari sisi perbuatan orang yang menyerupakan. Adapun dari sisi penyerupaan, maka siapa saja yang mengagungkan dirinya, sombong, dan mengajak manusia untuk menyanjung, memuji, mengagungkan, tunduk, mengharap, serta menggantungkan hatinya kepadanya dengan rasa takut dan harap, menyandarkan diri, serta memohon pertolongan, maka dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah, sekaligus merebut haknya dalam rububiyah dan uluhiyah. Orang seperti ini pantas dihinakan oleh Allah sehina-hinanya, dilecehkan dengan puncak pelecehan, serta ditempatkan di bawah telapak kaki para makhluknya. Disebutkan dalam As-Sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang merebut salah satu dari keduanya dariku, maka aku akan mengazabnya. Jika pelukis yang membuat gambar dengan tangannya termasuk orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, disebabkan ia menyerupakan dirinya dengan Allah dari sisi kreasi ciptaan belaka, maka bagaimana lagi dengan orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dari sisi rububiyah dan uluhiyah. Nabi SAW bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah para penggambar. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Disebutkan dalam Nah, As-Sahih. ini semua adalah karena menyamakan diri dengan Allah. Makanya tercela mengubah sekarang operasi plastik gitu bermudah-mudah. Itu sebenarnya dosa besar. Tapi karena tidak ada yang melarangnya, akhirnya dianggap biasa oleh umat. Inilah letak pentingnya kita kalau berdakwah itu bukan hanya sekedar seleranya umat, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang berdakwah cuma amar ma'ruf, nahi mungkarnya takut. Nah, ini tidak benar. Ya, operasi plastik itu merubah ciptaan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Dan makanya itu termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Karena di dalam operasi plastik terdapat perubahan dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tercelaknya. Begitu juga di dalam menyombongkan diri. Nah, ini mohon maaf yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu
keburukan dari orang yang diluaskan rezekinya adalah menyombongkan diri, berbuat zalim kepada orang yang di bawahnya, atau menggunakan harta tidak dalam ketaatan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena menyerupakan diri dengan Allah nantinya. Yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Disebutkan dalam Al-Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Cobalah mereka ciptakan sebutir zarah, atau cobalah mereka ciptakan sebutir biji, dan cobalah mereka ciptakan sebutir gandum. Diperingatkan dengan zarah dan gandum untuk benda-benda yang lebih agung dan lebih besar daripada itu. Intinya, beginilah kondisi orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah dari segi penciptaan suatu bentuk gambar. Maka bagaimana dengan kondisi orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah dari segi kekhususan rububiyah dan uluhiyahnya? Begitu pula dengan orang yang menyamakan dirinya dengan Allah dari sisi nama yang tidak pantas disandang kecuali hanya untuk Allah semata, seperti raja di raja, penguasa dari para penguasa, dan sebagainya. Telah diriwayatkan dalam Al-Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seorang yang menggelari dirinya dengan Syahansyah, raja di raja, padahal tidak ada raja kecuali Allah. Disebutkan Itu dalam adalah lafaz istilah syahansah, itu adalah istilah bahasa mana begitu yang menunjukkan tentang raja di raja. Nah, lanjut. Disebutkan dalam lafaz lain, orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang digelari dengan Malikul Amlak atau Raja di Raja. Inilah kemarahan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menyerupai dirinya dari segi nama yang tidak layak disandang selain olehnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja di Raja, penguasa dari para penguasa, serta Zat yang menghukumi dan memberi keputusan kepada semua penguasa, bukan selainnya. Nah, alhamdulillah, itulah hakikat kesyirikan. Jadi kalau Ibu bisa meringkas, hakikat kesyirikan adalah apa, Bu? Menyamakan, memisalkan, menyerupakan makhluk dengan Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Dan yang paling buruk dari hakikat kesyirikan adalah menyamakan, memisalkan, menyerupakan makhluk dengan Allah dalam perihal hak yang khusus milik Allah, yaitu ibadah. Apa itu ibadah? Ghayatul hub wa ghayatul dhul. Puncak rasa cinta dan puncak penghinaan diri. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian alhamdulillah selesai bab yang keempat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bertanya jawab. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz yang telah memberikan tausiah, nasihat, dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah Jum yang ingin bertanya, disilahkan menggunakan fitur raise hand dan menuliskan pertanyaan terdahulu di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Tapadoli Uti Tias untuk memulai pertanyaannya. Jazakillah khair Ukti Evi untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, ada pertanyaan titipan dari salah satu jamaah Zoom. Apakah ketika kita merasa dongkol ketika tidak diapresiasi atau bahkan direndahkan, artinya kita tidak ikhlas dalam amalan? Kita bikin Ustadz pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd.
Bisa jadi, ya, bisa jadi. Kalau seandainya tidak dapat apresiasi, tidak disebut nama, tidak disebut sebagai yang sudah beramal, tidak ditulis namanya, kemudian dia kesal, gitu. Bisa jadi. Itu adalah sebuah tanda dia kurang ikhlas. Akan tetapi, kalau itu terjadi setelah beramal, selesai sudah amalnya, ya sudah, berarti dia hanya selesai kesal saja, ya, tidak termasuk daripada riya, tidak masuk daripada riya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khairan untuk jawaban. Selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Uti Ras. Tafadholi Uti Ras. Baik, Uti Afi. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ahsanallahu izin bertanya mengenai ria, Ustadz. Sering dinasihatkan kalau kita merasa ria, jangan menghentikan amalannya, tapi harus dilawan rasa rianya. Tapi dalam prakteknya sering tidak berhasil, Ustadz. Apakah kita boleh menghindari dulu amalan-amalan yang berpotensi ria karena banyak dilihat orang dan lebih memilih amalan-amalan lain yang selamat sambil belajar memperbaiki hati? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Gini, selama dia masih melawan, berarti dia berhasil. Yang tidak berhasil adalah apabila dia biarkan tambah nyaman, tambah enak dilihat, tambah suka disebut, tambah suka dipuji. Nah, itu berarti dia nyaman, gitu. Ya. Yang tidak benar adalah kalau dia lanjutkan rianya. Tapi kalau selama dia melawan, maka itu tidak tergolong orang yang ria. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Apakah amal yang telah rusak karena ria dapat dipulihkan dengan taubat Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini khilaf di antara ulama. Kalau seandainya amalan itu ria, lalu dia biarkan sampai selesai, maka terhapus pahala amalnya. Nah, kalau dia apakah bisa kalau dia bertobat kemudian dapat lagi amalnya, maka jawabannya adalah saya lebih condong kepada pendapat terhapus amalnya. Kemudian setelah itu dia beristighfar, dan istighfarnya tersebut dia dapat pahala. Tapi untuk pahala terhapus sudah terhapus. Karena Rasul SAW bersabda dalam hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan sekutu. Man asyraka ma'iya ghairi taraktu wasyirka. Siapa yang mensyirikan aku bersamaan denganku, dengan selainku, maka aku tinggalkan amalnya dan pelakunya. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, kalau sudah diterima kan selesai itu. Nah, lalu dia kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala dari taubatnya tersebut dia dapat pahalanya. Ya. Tapi amalnya yang tadi dia ria sudah terhapus. Saya lebih condong kepada pendapat ini, wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan Ustaz untuk selanjutnya pertanyaan dibacakan oleh Uti Tias. Tafadholi. Ya, ini ada titipan pertanyaan lagi Ustadz. Teman saya mengkhawatirkan ayahnya rahimahullah yang bekerja dan pensiun dari perusahaan pajak. Apakah hukum kerja di tempat tersebut Ustadz juga seperti OJK dan BPK Ustadz? Di mana bekerjanya, mohon maaf? Di pajak Ustadz, pensiun pajak. Baik, dan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala, amma ba'd. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu sahiba maks. Allah melaknat para pemungut harta manusia. Ya, maka bekerja di instansi yang memungut harta seseorang tanpa kebenaran, maka ini adalah tidak benar dan tidak halal hartanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, apa bisa 2-3 pertanyaan lagi Ustaz melihat waktu Ustaz? Lanjut Bu, belum 15 menit. Baik Ustaz.
Tafadholi Uti Ras. Devi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Ini pertanyaan dari salah satu jemaah juga. Saya beberapa kali pernah mendengar cerita orang sakit setelah berobat kemana-mana buntu. Kemudian dengan dia bersedekah, tiba-tiba ada keajaiban dia bisa sembuh. Apakah benar amalan ini dan ada hadisnya Ustadz? Mohon nasihatnya. Mohon ulangi, Bu. Saya beberapa Mohon. kali pernah mendengar cerita orang yang sakit setelah berobat kemana-mana buntu, kemudian dia dengan dia bersedekah tiba-tiba ada keajaiban dia bisa sembuh. Apakah ada dalilnya hal seperti itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh sebagian ulama, yaitu dawu maradhakum bisadaqah. Artinya obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, lalu bagaimana pengamalannya ini? Pengamalannya adalah bersedekahlah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, itu berupa kesembuhan. Itu hadis diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, oleh Imam Abu Dawud dari saya, dan dihasankan li ghairihi oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dawu maradakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Tapi caranya tadi, bersedekah menginginkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu orang itu akan diberikan pahala. Salah satu jenis pahalanya adalah dia diampuni dosa, disembuhkan penyakitnya. Boleh juga bersedekah menginginkan pahala dari Allah, lalu setelah itu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan sedekahku tadi semoga penyakitku, penyakit istriku, penyakit anakku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada titipan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Apakah seorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu akan masuk neraka? Samakah statusnya dengan orang kafir Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Coba ulangi Bu pertanyaannya. Apakah orang kafir? Apakah seorang yang berbuat syirik karena kurangnya ilmu atau tidak memiliki ilmu akan masuk neraka? Samakah status mereka dengan orang kafir? Mohon pencerahannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Seseorang yang melakukan kesyirikan, lalu kesyirikan tersebut dia mengetahuinya bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan dan tetap mengerjakannya dan tidak bertobat darinya, maka dia akan diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada orang melakukan kesyirikan dan dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ketidaktahuannya dalam hal apa? Ada perkara-perkara yang seorang muslim tidak boleh tidak tahu. Wajib tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Kalau seandainya dia mengerjakan perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui dalam agama secara mendasar, wajib seorang muslim tahu. Tidak boleh tidak tahu. Maka tidak diberi uzur atasnya akan hal ini, ketidaktahuannya. Apalagi kalau seandainya memang dia hidup di tengah-tengah muslim yang tersebar ilmu-ilmu agama Islam, akidah-akidah Islam. Tetapi jika
perkara yang dia tidak ketahui dan semestinya dia tahu, tetapi dia tidak tahu memang karena jauh dia dari pusat keislaman, ya, kemudian masuk Islam misalkan, kemudian tidak paham betul tentang Islam, benar-benar tidak paham, maka al-jahlu uzrun idza kana mawjudan. Kebodohan adalah sebuah uzur kalau seandainya memang ada kebodohannya. Nah, ini setiap orang berbeda-beda, ya. Ini setiap orang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Tapadoli Uti Tias. Ya Ustaz. Oke, Vi. Ini Ustaz ada pertanyaan mengenai penanda nama di kuburan seseorang dengan maksud untuk menanda kuburan seseorang di dalam lingkup area kuburan yang luas tersebut. Apakah boleh Ustaz? Dan juga mengenai ini Ustaz, saya dan kakak saya kan Apa Bu? memberikan Kuburan kenapa? Kuburan kenapa Ibu? diberikan nama Ustaz, apakah boleh dengan nama Ustaz ditulis namanya gitu Ustaz, jadi untuk tahu ini kuburannya siapa. Dan juga ini Di Ustaz, mana ditulis namanya Ibu? Di mana? di atasnya Ustaz, di Di atas atas mana Ibu? di atas kepala Ustaz, kan Atas mana? mungkin biasanya batu Ustaz yang Di yang nisan maksudnya, di ya nisan di maksudnya. nisan Ustaz, di nisan, Oke. tapi nggak ditinggikan, jadi rendah, tapi ya itu aja, cuman ada nama aja Ustaz. Nah ini juga Ustaz, saya dan kakak Baik. juga kan memberikan rutin memberikan bayar kepada penjaga kuburan untuk dirawat. Nah ini kegiatan ini kami rutinkan menjaga kuburan tersebut dan sudah lewat selama 10 tahun. Kami cuman khawatir semoga kami nggak menzolimi yang ingin mengubur kerabat lainnya. Rencananya dengan begitu emang kita tuh untuk digunakan juga untuk kerabat kami di tempat yang sama ditumpuk begitu Ustaz dengan kerabat lain jika ada yang meninggal. Apa dibolehkan Ustaz kita bayar begitu terus-terus? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang jelas, yang pertama, menulis di nisan tidak diperbolehkan karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala yuktabu 'alaiha. Tidak ditulis atasnya. Kemudian yang kedua, pembayaran orang tersebut yang mengurus untuk penguburan. Dengan pembayaran tersebut, akhirnya kaum muslimin yang ingin dikubur tersebut, yang ingin dikubur di pekuburan tersebut tidak punya tempat karena pembayaran kita. Ini tidak boleh. Ini kezaliman terhadap kaum muslimin yang lain. Ini namanya ngapling tempat untuk seseorang dikubur di sana. Tidak boleh. Ya. Dan subhanallah, tidak mesti harus disamakan. Yang penting dikubur, ya. Di sana juga tidak sama-sama, ya. Ditanyanya nggak sama-sama, sendirian, nggak bisa ngobrol satu dengan yang lainnya, antara mayit dengan yang lainnya. Ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Ada lagi Bu? Ada satu lagi Cukup. bisa Ustaz? Silakan Ibu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Tapadoli Utiras. Baik Ustaz, ini dari Ummu Fausta dari Zoom. Assalamualaikum lakum Ustaz. Afwan izin bertanya, jika seorang melakukan amalan lalu hatinya selalu berbisik, kamu biar dipuji dan lain-lain yang semacamnya, lalu orang tersebut tetap beramal dan istighfar, apakah amalan tersebut bisa dikatakan masih riya Ustaz? Jazakallah khair. Yang bisa menentukan bahwa riya atau bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk, makanya dia disebut oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dia adalah lautan yang tak bertepi. Ada orang menuduh orang lain riya padahal dia tidak riya. Ada yang menuduh yang tidak dituduh padahal dia riya, dan seterusnya. Dia lautan yang tidak bertepi, ya. Adapun seorang muslim beramal ibadah ikhlas karena Allah lalu dituduh, maka itu salah satu ujian bagi niatnya. Apakah dia ikhlas benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Memang sakit hati kalau seandainya kamu ini nggak ikhlas gitu. Nah, itu sakit hati banget itu. Itu yang membuat akhirnya dia defense, mempertahankan bahwa saya ikhlas, padahal pada saat itu mengurangi pahalanya. Sudah, orang mengata-ngatain apa, dia tidak peduli, yang penting
Apakah Allah menerima amal ibadahnya atau tidak, meridhai atas dirinya atau tidak. Nah, itulah ujian dalam keikhlasan. Allahu alam, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa ditutup dengan kepada majelis, Ustaz? Oh, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban dan pemaparannya. Semoga Allah mencatat sebagai amal kebaikan untuk Ustaz. Jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang diperoleh dari sesi ini. Kami juga mohon maaf buat jamaah yang pertanyaan tidak dapat kami sampaikan pada kajian hari ini. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan kajian berikutnya. Ikutin juga informasi mengenai kajian-kajian di media sosial kami, yaitu Facebook Global Muslimah dan juga Global Muskat. Kami juga mengadakan beberapa kajian rutin, diantaranya kajian rutin Ummahat setiap Selasa di minggu kedua dan keempat, membahas kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizah Ta'ala. Kajian rutin Keluarga Dua Pekanan setiap Selasa sore, waktu Muskat membahas kitab Sifat Puasa Nabi bersama Ustadz Musafa Andarini. Hafiza'ala, kajian rutin Ummahat, pekan kedua dan keempat, setiap Rabu bahasan kitab Umdatul Mar'ah bersama Ustadz Rijal Yuliar Purtananda. Hafiza'ala, kajian rutin keluarga setiap bulan tentang muamalah setiap Kamis sore waktu Muskat dengan kitab Minhajul Muslimin bersama Ustadz